dosa dia yang akan datang, kalaupun dia khilaf ya, ingat ya, kesalahan itu tidak semua berdosa loh. Dan yang akan datang dan yang telah yang lalu dan akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni sama Allah yang lalu dan akan datang, berarti dia punya potensi berdosa nggak? Nggak ada berarti. Kok kamu yang bilang Nabi saya berdosa ketika Allah mengampuni? Gimana sih? Lucu. Lucu gini tuh, gini nggak nama dikit jawaban ya. Lucu. Kang kebenaran boleh ya? Boleh sih itu ya. Kenapa sih? Ini kan kebenaran. Anda ini menangkap, ya, Anda ini menangkap satu kalimat, yang kalimat itu kan dari Quran. Quran itu yang menerima Nabi Muhammad. Coba saya ajak Anda untuk berpikir logis ya. Ada berita diterima Nabi Muhammad tentang kehebatan orang lain. Ya kan? Coba. Ini yang menerima itu berita dari Tuhan loh. Pak Angon, tadi saya tanyakan gini loh. Mana yang lebih suci, yang tidak berdosa antara Isa dan Muhammad? Tadi jawaban Uniripa sama-sama tidak berdosa, sama-sama suci. Ya, Tapi kalau saya lihat di Quran Anda, kalau di surah 19 ayat 19 kan menyatakan bahwa Isa itu anak yang suci. Udah clear ya di situ ya. Sedangkan di Al-Fat 48 ini, surah 48 ayat kedua menyatakan agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Kalau kata-kata agar biasanya sudah atau belum? Belum. Ya begini ya, Bang Kebenaran begini ya. Tolong saya jelaskan secara ringkas saja. Oh ya, silakan. Bagaimana posisi nabi-nabi dulu? Nah, kita lihat apa kata Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah itu tidak membeda-bedakan para rasulnya. Mereka the great humans in their time. Jadi setiap masa ada orangnya, ya, the right man on the right place lah, kita on the right place. Setiap orang itu ada pada masanya. Nabi Isa di masanya beliau orang hebat. Masya Allah ini. Uni di masanya dia orang hebat ya. Rasulullah SAW juga di masanya orang hebat. Dan Rasulullah SAW itu dia maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tanda kutip atau dengan kata lain, bahwasanya setiap langkah dan perbuatannya itu ditakar, diurus, dilihat, ya, diperhatikan dan dijaga. Itu kata ma'asum itu artinya dijaga dari melakukan kesalahan. Suatu waktu Rasulullah SAW ditanya sama Sayyidah Aisyah radhiallahu anha, ya Aisyah, ya Rasulullah, apa maksud ya? Kenapa engkau sholat sampai kakimu itu bengkak-bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Itu bengkak-bengkak. Ya Allah telah, kamu istilahnya Allah sudah clearkan gitu. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu segala ungkapan-ungkapan ya. Seperti misalnya begini, Rasulullah itu minta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Apakah itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah berdosa? Tidak. Itu bentuk kesyukuran Rasulullah SAW. Beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ya. Kata orang, kalau kau lihat sholatnya Rasulullah, jangan tanya berapa lamanya. Kalau lihat dia berdiri, jangan tanya berapa lamanya. Lihat dia ruku, jangan tanya berapa lamanya itu. Padahal beliau sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yaitu tadi. Jadi ungkapan-ungkapan itu jangan dipahami ringkas atau sempit. Maka kalimat la nufarriqu baina ahadin min rusuli itu cukup menjadi jawaban bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan nabi dan rasulnya, antara Isa dengan Musa, dengan Yakub, Ishak, Ayub, Sulaiman, semua Allah berikan mereka the great men on their time. Mereka tuh orang-orang hebat di masanya. Tetapi ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, siapapun dia, kata Nabi SAW, kalau sekiranya ada Musa pada saat ini, sekiranya ada Isa pada saat ini, maka mereka akan menjadi makmumku di belakang. Mereka akan ikut saya jadi imamnya, saya jadi pemimpinnya, dan para nabi itu akan mengikuti saya. Karena memang masanya ini masanya Rasulullah. Ya, Rasulullah ini adalah yang diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia diutus dengan misi-misi khusus juga di zaman kita ini semua. Dia lebih kepada seluruh umat manusia. Nah itu Bang Kebenaran. Jadi saya rasa cukup maksud Ustadz Alwan itu maksudnya begini ya. Jadi kita baca sesuai yang tertulis gitu ya. Gini, boleh gini ya. Mr. Buto dan gini.
Gini. Coba kalau mana Uni izin boleh sebentar Uni. Bisa kalau kita baca terus gimana ya maksudnya Pak kebenaran? Saya Sebentar, tadi tanya sebentar. Ya, Al-Quran ya, boleh. Al-Quran Sebentar. dari Ya, siap. kitab sih. Bukan, ini kita cara membaca, Bang cara kebenaran membaca sabar dulu. Sebentar. Supaya gini, kita satu frekuensi Pak kebenaran bisa membaca, saya juga bisa membaca. Nih, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Pak kebenaran, siapa yang telah dibuat menjadi dosa di sini Pak kebenaran? Pak kebenaran, kan kalau tadi dia agar supaya dosa-dosanya diampuni yang yang dulu dan akan datang. Dah, diampuni dosanya. Kalau di sini supaya telah dibuatnya yang besar menjadi dosa. Nah, ini siapa yang dibuat menjadi dosa Pak kebenaran? Berapa itu Bang? Biar saya tanggapi. Surat Pak Paulus ke Korintus yang kedua pasal 5 nomor 21. Katanya, dia yang tidak mengenal dosa, kasihan dia sudah tidak mengenal dosa lagi, telah dibuatnya, bayangkan orang yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya hanya besar menjadi dosa. Siapa dia ini yang dibuat menjadi dosa, Pak kebenaran? Uni Rifa, Kang Chan semua, saya izin turun dulu ya, sudah tanya. Mulai Siap. tanaman begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak kebenaran ini? Saya jawab Maksudnya ya, Bang. gini. Ya, saya jawab silakan. Bang. Ya, silakan. Ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21 adalah ayat yang Ya. kuat dalam perjanjian baru yang berbicara tentang inti iman Kristen di situ ya, Bang. Oke. Jadi kan Ya, berbunyi seperti pertanyaan. ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa bagi kita, supaya di dalam dia kita menjadi kebenaran Allah. Jadi Oke, ayat ini siap. merangkum pesan utama kekristenan, Saya pengorbanan nggak nanya Yesus itu. Kristus, pengorbanan Nggak nanya itu. Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu yang Siap. ditampilkan dari ayat itu, Pak. Siapa pertanyaan saya? Siapa yang dibuatnya menjadi dosa? Siapa? Yang di situ oke. Kan ayat itu muncul dalam bagian yang lebih besar dalam 2 Korintus ya. Jadi khususnya dalam pembahasan Paulus tentang rekonsiliasi dan pelayanan Injil. Jadi ayat ini Ya. mengikuti penjelasan Paulus tentang pelayanan rekonsiliasi. Di Tidak. mana Allah Siap. melalui Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Jadi Paulus Bagus. kemudian Jadi menegaskan bahwa orang Kristen adalah duta Siap. Kristus dan membawa pesan rekonsiliasi ini Tapi saya nggak nanya kepada itu, orang Pak. lain gitu, Bang. Tapi saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, siapa yang telah dibuatnya menjadi dosa di sini? Ya, saya ngerti maksud Kang Chan. Kang Chan ini kan belum mengerti maksud ayat itu. Ya. Jadi ayat itu menekankan Bagus. sifat radikal dan pengorbanan Yesus atau dia yang tidak Ya, berdosa jadi siapa? telah dibuat Pertanyaan menjadi siapa? berdosa bagi kita. Jadi saya ulangi ya Kang Chan. Ayat ini menekankan sifat radikal dari pengorbanan Yesus. Sifat radikal itu apa? Jadi- Yaitu Ya. dia yang tidak berdosa dan telah dibuat menjadi berdosa bagi kita, menanggung hukuman siapa atas dia? kesalahan kita. Jadi konsep ini lebih lanjut Siapa itu? dijelaskan dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, Bang. Di mana Paulus menjelaskan bagaimana kebenaran Allah dinyatakan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi pengorbanan Yesus di situ kemudian menjadi cara di mana kita diperdamaikan dengan Allah dan menerima kebenarannya. sebagai Gini karunia. kebenaran udah ya, aku nggak mau bertele-tele karena aku juga begini ya. Tadi kan kamu bilang bahwa Nabi Isa itu suci. Itu kamu bawa dalil Al-Quran yang mana coba? Biar saya kasih paham kamu. Al-Quran yang mana Nabi Isa suci? Surah 19 ayat 19. Ya 19 ya, bentar. Oke. 19 nomor 19. Kamu dengerin saya dulu ya karena saya mau close, saya mau kerjain kerjaan saya dulu abis ini. Ini siapa ya noise ya? Bang Zulkifli, di mute dulu Bang Zulkifli, noise banget. Siap. Ya. Saya bacakan kamu ya, dan kami telah menghamparkan bumi dan mana ini? Oh, 19 sorry. Maryam ya, Maryam. Oke. Nah, ia Jibril berkata, sungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Pertanyaannya di sini, kamu bertanya mana lebih suci Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Kamu tahu tidak, setiap bayi jangankan Nabi itu suci. Ya. Anak laki-laki itu ya suci, namanya juga anak-anak. Gimana sih lo? Satu.
Jadi mana di situ Isa itu besar tuh nggak berdosa, nggak pernah berdosa. Anak-anak itu namanya suci, ya. Fitrahnya anak-anak, laki-laki dan perempuan itu suci. Kulu mauludin ala fitrah. Artinya kamu sudah membandingkan bayinya Nabi Isa dengan besarnya Nabi Muhammad, kan lucu perbandingan kamu. Sementara dalil yang itu di mana Allah justru mengampuni dosa Nabi Muhammad baik masa lalu ataupun yang akan datang. Yang belum dikerjakan Nabi Muhammad aja udah diampuni Allah loh. Kan lucu perbandingannya. Membandingkan sepanjang kehidupan nabiku dengan sepotong kehidupan Nabi Isa kan lucu, aneh, nggak apple to apple. Gitu. Kalau mau membandingkan tuh kayak gini. Di dalam kitab kamu kenapa Yesus dihinakan, tapi di kitab kami Nabi kami dimuliakan Isa. Di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dia diselamatkan, tidak ditusbol, bahkan dia suci. Di kitab kamu kenapa terkutuk, mati di tiang salib, terhina, teraniaya, ternoda, dicium lagi sama perempuan nggak jelas, pesunda lagi nyium kaki dia. Kenapa justru kamu mencari kebenaran di Al-Quran saya? Nah, andai pun Nabi Isa lebih suci dari Nabi Muhammad, lu mau nyembah Nabi gue lu? Gila lu. Kata Itu Lodi sih yang mau saya sampaikan tadi tuh. Nggak kata si Itu Lodi yang kan, mau saya gila acuan. lu. Gila lu. Hah? Gila lu. Lu Gini, mau Ti, nyembah Nabi tambah gue, Nabi sedikit Isa. ya. Nggak apa-apa, silakan. Tapi sembahyang benar Nabi Isa. Nggak pernah Nabi Isa dikutuk. Gila lu. Aneh. Gila lu Don. Gila lu Don. Gini tambahin dikit tuh Tina. Izin Pak, sebentar ya. Tadi saya bernarasi sedikit udah dipotong oleh Pak Kebenaran. Jadi gini Pak Kebenaran, ketika Anda mengambil semua data dari Islam kami, tentunya kami kan kemudian bisa menempatkan di mana ayat-ayat tersebut kami tempatkan. Tentang kesucian Isa di ayat kami, tentang Nabi Muhammad di ayat kami. Maka saya katakan tadi, ada berita dari langit, dari Tuhan datangnya ke Nabi kami. Berarti ini orang yang menerima kitab ini kan seorang yang hebat dong, bisa berkomunikasi dan bahkan dipercaya oleh Tuhan untuk menerima ketetapan Tuhan kan? Tentunya dia nabi hebat. Nah, Anda menggunakan dalil-dalil kami ini kemudian kami suruh membeda-bedakan. Kan gitu. Sementara juga di kitab yang sama, beda surat beda ayat, mengatakan bahwa nabi yang oleh kami diamini bahwa dia juga adalah seorang nabi dan utusan Tuhan, dia pun, perhatikan ya, dia pun diakui oleh muslim bahwa dia terkemuka dunia akhirat. Tertulis di kitab kami. Tapi Anda juga harus hati-hati ketika ada ayat lain mengatakan bahwa dia tidak tersalib dan tidak terbunuh. Kalau Anda ngais-ngais, katakanlah saya membenarkan pernyataan maunya Anda. Terus gimana ayat lain di surat yang di surat berbeda, ayat berbeda menjelaskan dia tidak tersalib, tidak terbunuh. Apa nggak malu Anda? Juga ayat lain mengatakan ketika beliau ditanya oleh Tuhannya, ada narasi itu, Allah bertanya kepada Yesus, kepada Isa, apa betul kamu ngaku salah satu dari Tuhan? Dia menjawab, Maha Suci Allah. Coba kita jujur-jujuran gitu kan. Ketika Anda suka dengan narasi dalam Islam tentang kehebatan, kemuliaan, pengagungan kami kepada baginda Isa, tentunya kami tidak sedang main-main. Benar kata ucapan saudara saya tadi, lanu pariku baina ahadimi rasul, kami tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi dan utusan Tuhan. Itu kami muliakan Ibrahim, kami muliakan Musa, kami muliakan seluruh para nabi. Konsistenlah dalam melihat sesuatu biar kita juga termasuk orang yang terselamatkan. lanjut. Mana Kang Chan ini? Iya, begitu. Jadi Nabi Isa suci, Nabi Muhammad suci, Yesus berdosa. Ya udah kelar berdasarkan ayat masing-masing. Gitu aja. Oh, udah 3 dong ini ya. Kang Chan, gimana Kang Chan? Ya kan bisa aja ngomongnya. Nabi Isa suci. Nabi Isa suci menurut kebenaran. Nabi Muhammad suci. Nah, Yesus berdosa. Ya udah. Terkutuk. Terlaknat, Kang terkutuk ya. Chan, Yesus tuh terkutuk Kang Chan, bukan cuma berdosa. Gila lu, kata Loli. Si Loli anaknya kita Mirjani kan bilang gitu, gila lu. Tapi dari surah 48 ayat 2 itu ya, Kang Chan Tapi ini gini, nggak sebentar Pak percaya Kebenaran, sebentar gini, Pak terhadap Kebenaran gini. Al-Quran. Tapi saya tuh maklum, sebetulnya saya ngerti Pak Kebenaran. Jadi gini Pak Kebenaran, biasanya ya psikologi orang yang suka bermain di lumpur itu ya, melihat yang bening gitu ya, langsung wah gitu, dia ekspresif. Mungkin karena Pak Kebenaran terlalu banyak di main lumpurnya itu, di Yesus terkutuk, Yesus berdusta, Yesus pendosa, Yesus dihinakan, sehingga ketika melihat Islam
Di dalam Quran ya, pengagungan. Dimuliakan, Diagungkan. tidak bedakan, diagungkan. Oh, tidak disalib. Ah, mungkin Pak kebenaran secara psikologi, wah gitu. Saya maklum nih kebenaran itu. Saya nggak mau suuzon. Nah, gitu. Begitu Pak kebenaran, maklum lah. Tapi gini Kang, Yang tiap- kalau Yesus berdosa, Yesus pendusta itu nggak ada sebenarnya itu. Itu kan Lukas narasi 24. Lukas Ada, 24. ya Allah. Tapi gini, Ini gini ya. kalau Anda menilai Al-Fat 48 ayat 2 itu, apakah Anda menyatakan di situ bahwa Muhammad itu tidak mempunyai dosa? Silakan. Loh, gini, dosa itu yang ngasihkan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri mengampuni dosa sebelum Menurut terjadi, berarti dia nggak Al-Fat 48 berdosa. ayat 2, apakah Muhammad Ya seorang yang Allah. berdosa atau tidak? Yang memberi dosa siapa? Tuhan kan. Kalau Tuhan sendiri mengatakan telah diampuni yang lalu dan yang akan datang, gimana mau dikatakan dia berdosa? Kebenaran. Nah sih. Kemudian nggak pinter ih. Ini Gila kata lu. depannya agar nih, agar Ya. diampuni, berarti belum. Ya apa? Agarnya supaya apa? Syarat dia agar diampuni apa? Makanya Syaratnya Anda apa? nggak percaya terhadap isi Quran Iya, Anda syaratnya sendiri. apa kata Allah di situ? Syaratnya apa? Syaratnya apa coba? Baca lah ya. Jangan dipotong-potong ayat orang lain. Iya aneh sih kebenaran ini ah. Saya nggak motong-motong kok. Silakan dilihat sendiri. Ya udah. Syaratnya apa? Males ngomong-ngomong kebenaran nggak jelas. Buka ulang lagi. Sebentar. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas Agar dosamu itu yang lalu. konsekuensi. Agar itu konsekuensi. Aksinya apa? Iya, makanya saya bacakan lengkap dulu. Nanti dituduh Ya potong-potong. makanya bacakan lengkap, jangan dipotong. Ya. Gimana sih? Nah, saya bacakan lengkap. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam Itu kurung nggak di Muhammad. situ awal ayatnya. Awal ayatnya nggak itu kebenaran. Kamu jangan berbohong. Ayat awalnya Ini awal- bacalah. Awalnya nih, saya openkan. Ya kan dulu ayat itu sebelum nggak saya- cuma satu. Ayat itu kan nggak Ya, cuma oke, saya satu. baca dari Ayat itu satu terdiri. ya, dari ayat satu. Oke, Aduh. saya baca dari ayat satu. Parah Sungguh nih kami orang, ya telah Allah. memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Oke, itu Tuh. ayat satu tuh. Oke. Ayat 2-nya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Muhammad atas dosamu Sungguh yang lalu. kami sudah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata sudah diberikan. Karena Iya, kemenangan itu kemenangan. menjadi Kemenangan asbab sudah Nabi Muhammad diberikan. diampuni. Iya, dan berarti Iya, di pasal agar 2-nya kemenangan itu dikatakan, diberikan. Hah? Iya, berarti kemenangan sudah diberikan, otomatis keampunannya juga sudah diberikan dong. Gimana sih lu? Kita lihat di pasal 2-nya. Gila lu. Allah memberikan Sungguh ampunan kemenangan telah diberikan. Kemenangan itu diberikan supaya Nabi Muhammad terampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Berarti kebenaran itu Iya. apa? Ampunan sudah diberikan karena kemenangannya Anda sudah seorang diberikan yang juga. cerdas. Nih, sebentar apa, nih. Anda apa orang arti yang kata cerdas, telah? Bang. Enggak kebenaran. Apa arti kata telah? Telah Ini itu agar apa? Bang, bukan telah. Agar dengan telah Itu beda. yang ayat sebelumnya. Kemenangannya kan sudah diberikan. La ilaha Iya, illallah kemenangan nih sudah orang. diberikan. Agar kemenangan itu diberikan agar dosanya terampuni. Maka Jul, minta passwordnya itu, cepat Jul. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi artinya kalau menurut Al-Fat 48 ayat 2, dia juga akan mempunyai dosa yang akan datang. Serta Gimana mau yang akan datang berdosa karena sudah diampuni oleh Allah karena kemenangan telah diberikan kepada Nabi kami. Ya, Gimana Anda- sih orang nih? Anda Udah menolak selalu deh. ayat Al-Fatihah. Udah ya udah. Enggak, saya nggak tolak. Saya paham ayat itu. Agar jadi Allah kalau nih, Anda paham? kalau gini nih, misalnya kalau Nabi Muhammad berdosa akan datang lalu Allah ampuni, dia masih berdosa enggak? Ini kan dinyatakan agar memberikan. Saya agar tanya, Allah saya mau berdosa nih yang akan datang, tapi dosa yang akan datang itu sudah diampuni, saya masih dikatakan berdosa enggak? Jawab aja udah, ribet lu. Bagaimana diampuni kalau Anda belum melakukan dosa? Nah, Ya sudah, sedangkan gimana? belum diampuni saja belum dilakukan saja sudah diampuni, gimana mau dikatakan berdosa? Pau. Ya ini kan perkataan Allah Anda di Al-Quran 48 nih. Ya inilah bukti bahwa Nabi kami tidak akan pernah berdosa karena bagaimanapun dia Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Bagaimana dia mau dikatakan berdosa ketika yang mengatakan dosa itu sendiri sudah mengampuni dia? Itu nggak bisa dikatakan dosa, PA. Berarti Anda nggak Doanya setuju maksimal dengan banget. 48 ayat 2 gitu aja. Uni, Buktinya di Uni situ. kasih saya moderator Uni kalau lagi sibuk Uni. Oke. Ya ya, Bang Chan, temenin dulu ya. Saya mau di YouTube Iya. dulu ya. Iya, kasih moderator. Ini Bang Queen moderator Itu, nih Bang. Bang. Nanti koordinasi sama Oh, Bang iya, Queen iya. juga boleh nih. Siap, Bang Queen siap, bantuin Bang Chan ya, biar Bang Chan narasumber ya Bang Queen. Iya, iya, iya. Bang Queen, narasumbernya Kang Chan ya.
sama Pak Ya. Budak Angun ya. Jadi kasih mereka keleluasaan. Saya percayakan ke Bang Chan sama Pak Budak Angun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Begitu Pak kebenaran. Itu bahasa sederhana ya. Udah kelar. Sudah move on. Anda kenapa sih nggak ngerti Al-Quran Anda sendiri? Apa arti kata sudah diampuni? Bukan sudah, di sini agar, bukan sudah, Bang. Iya, ya udah. berarti Agar dengan sudah diampuni. sama, Ah, menurut Kang Chan sama ya? ya udah. Ya, agar diampuni. Oke, apa arti kata agar diampuni? Apa arti agar kata diampuni? Agar artinya suatu saat nanti atau sewaktu nanti akan diampuni gitu, akan. Oke, udah diampuni belum? Belum kalau agar. Sudah diampuni atau Ini belum? Bang, agar kamu menjadi pintar, silahkan kamu belajar, kan gitu. Berarti sudah Nah, pintar atau sudah- belum? Ya, orangnya sudah ada, sudah tiada. Nah, berarti sudah pintar atau belum? Ya, kan gini. Agar kamu pintar, kamu baca buku mulai. ini. Jadi Kang Chan ini sudah pintar atau belum nih? Ya udah, Anda pinterin dulu diri sendiri ya, baca yang baik. Udah. Sekarang Kang saya Chan, tanya yang Anda tadi. orang-orang cerdas sebenarnya Kang Chan. Makanya jujur aja lah. Lah justru itu tidak ada yang mengatakan bahwa dosanya dosa Nabi Muhammad itu belum diampuni, sudah diampuni. Karena di sini Itu ada pun- kata agar loh, Gini, Bang. gini, Agar, gini, Bang. gini, Bang Kabran. Saya punya agar noda di baju kamu gini. Agar noda di baju belakang dan depan kamu hilang. Kamu jangan taruh baju itu di tembok itu atau di antara tembok dan lemari itu agar supaya noda itu bisa hilang atau tidak ada noda. Kan bahkan. noda Tidak di- nempel. Apakah Agar sudah tidak nempel. gitu? Iya, gitu kan. Nah, Itu apakah agar jangan terkena noda Kang Chan, bukan agar jangan agar nodanya hilang. Iya. Beda. Nah, itu sama nilainya begitu. Lihat makanya sudah Kang Chan, dikasih Anda rinso. Anda ini Iya, orang iya. cerdas Makanya loh, Kang sebentar Chan. dulu. Orang Iya. cerdas Anda. Makanya dikasih rinso inna fatahna laka fatam mubina kan di situ kan. Nah, betul kan? Nah, di ayat pertamanya kan. Nah, sudah telah memberikan kemenangan dengan kemenangan yang mubina, yang nyata. Sudah karena itu agar dosa yang kan itu dosa telah lampau menggunakan kata agar udah beres udah beres. Tapi Lah, kalau Pak kebenaran yang memahami Anda sesuai dengan katakan tidak agar, tidak sesuai bukan dengan agar. teks, ya udah Agar Allah Gini, memberikan Pak, ampunan ya udah, kepadamu Pak. Muhammad atas Sudah, dosamu yang ya, lalu. ya udah, Dan yang pahami akan datang itu. artinya Iya. setelah ayat itu turun, Nabi juga akan berbuat dosa lagi. Ya udah, siap. Silahkan pahami itu menurut Pak kebenaran. Sekarang terangkan kepada saya. Di 2 Korintus itu tadi, 2 Korintus pasal 5 itu, siapa yang berdosa, dia yang tidak mengenal dosa harus menanggung dosa. Siapa dia? Menanggung dosa ya, Yesus, setuju, Yesus. Jadi Yesus berdosa. Menanggung dosa bukan berdosa, Bang. Kalau- Awalan oke. pada kata dosa itu melakukan dosa. Ketika Yesus nggak dia pernah menanggung melakukan dosa, dia memiliki kata. dosa atau tidak? Tidak, dia tidak memiliki dosa. Lalu apa yang ditanggungnya itu? Dia menanggung dosa orang lain. Menanggung beban betul. berarti ada beban di dalam dirinya. Menanggung beban berarti Dia ada menanggung beban. beban Lah, kok- dosa manusia, betul sekali, Pak. ya berarti dia punya dosa dong. Ya, Oh, punya dong. bukan berdosa. Kalau dia harus menanggung dosa. Ya, kata-kata berdosa ya. Berdosa itu awalan pada kata dosa itu melakukan dosa. Setuju nggak? Ya, terus ketika Ya kan? menanggung dosa oke, ketika menanggung dosa ada dosa nggak di situ? Dia bukan melakukan dosa, dia Apa lah? tidak mempunyai dosa, tapi dia menanggung dosa orang, Kang Chan. Oke. Berarti Sekarang dosa kita yang buktikan ditanggung. Sekarang kita buktikan dosa Yesus, bukan dari dalil itu gimana? Silakan. Kalau Yesus itu pendusta, setuju nggak Yesus Silakan. pendusta? Silakan. Sekarang saya Silakan, tanya apa-apa, kebenaran. silakan. Oke, siap. Kalau orang berbohong itu dosa atau tidak? Bohong dosa dong. Oke, bahkan dengan motif yang buruk gitu ya, betul? Ya, betul. Motif yang Oke. baik pun berbohong itu dosa. Oke lah. Oke, Lukas 24. Seluruhnya, nggak seluruhnya kan? Nggak seluruhnya nanti. Iya, lanjut. nggak seluruhnya, betul. Nggak seluruhnya. Lukas 24 nomor 44, silakan. Buka. Apa? Ayo, Pak kebenaran. Iya. Berapa kan? Saya sekarang Lukas 24 nomor 44. Saya sekarang bersama Pak kebenaran nih. Kita ingin bela Yesus.
Nggak usah Kang San bela Yesus, Yesus bisa bela dirinya sendiri Kang San. Oke, kita buktikan Yesus bisa bela diri sendiri. Lukas 24:44, silakan. Oke. Lalu katanya kepada mereka, inilah firmanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur harus terjadi. Terus Oke. 44, 45, 46 coba. Itu satu ini dia, satu paket pembohongan Yesus. Silakan. Kok pembohong Lanjut. sih? Kang San, di sini Makanya tadi dibaca- dulu, di dibaca mana dulu. Yesus berbohong gitu loh. Di situ coba 44, lanjutkan lagi 45. Ya, sebentar. Kang San kayaknya nih mau cari kebenarannya. Betul ya Kang San ya? Iya, saya ingin membela Yesus. Enggak usah bela Kang San, enggak usah bela. Itu enggak perlu dibela. Iya, silakan. Oke, 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dah, sampai situ ya. Gini. Kata Yesus keluar dari mulut Yesus, ada tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab apalagi tadi Neviim, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ya. Dan kata Yesus, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, kita bela Yesus ya. Kita bela Yesus nih. Tolong Berarti cari dong. sama-sama nih. Nah, kita cari dong. Berarti cari dong. Tolong. Cari dong. Kita cari Iya. bersama-sama di mana statement Yesus itu supaya dia bisa dikatakan orang jujur. Di mana ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mesias menderita. Silakan Mbak kebenaran. Yuk cari yuk. Tampilkan. Komal ini bisa bertahan sampai hari kiamat kan? Bisa dicas terus. Silakan. Kalau saya bilang di Istana Negara ada komodo 7 ekor, sekarang Ada ternyata pas tertulis. dicek. Nah, saya bilang ada komodo 7 ekor di istana. Ternyata ketika dicek bukannya ada komodo. Tetapi malah ada kecoa 7 ekor. Apakah Kang Chan sedang jujur atau sedang berbohong? Boleh saya jawab? Yang tadi Kang San? Silakan. Boleh. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya. Di mana tertulis yang seperti di Lukas 24 ayat 46 ya. Cakep. Di mana berarti ya? Siap. Jadi kan di Lukas 24 ayat 46 ini kan menyebutkan ayat perjanjian lama tertentu. Beberapa nubuat yang dipenuhi dari Lukas 24 ayat 46 ini seperti di Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Nah, Itu kan tunjukkan. dikatakan, Tunjukkan di mana? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh dari pertolongan aku? Bukan itu yang ditanyakan, pertama. bukan. Jadi, Yesus Bukan mengutip itu, woi. Mazmur ini Woi, saat woi. disalibkan. Jadi ini Woi, perlengkapan yang semua. ditanyakan bukan itu. Mana ada Allahku. Yang ditanyakan adalah Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis itu? Allahku. Apa sih? Mana? Tunjukkan. Tolong yang lain dibantu. Kristen tuh 605 orang di bawah, tolong bantu. Kan kata Yesus ada tertulis. Di mana tertulis itu? Maka benar, yuk kita bela Yesus supaya disebut orang jujur. Kebenaran. Hei, open mic-nya. Di situ Ya, mau dibela, tapi bingung. Pemberitaan. Dia nggak mau dibela. Sebenarnya Yesus Dia nggak mau dibela. bela dirinya sendiri. Ya udah tunjukkan di mana tertulis itu, di mana? Di mana tertulis Mesias saja? Mesias saja di mana? Mesias harus. Tertulis itu di mana ada? Mesias. Ya, sebentar dong. Mana? Sabar Kang, sabar ya. Gak mau saya udah on fire ini, nggak mau sabar. Tunjukkan. Oke, sabar. Habis minum iret dia. Kencan. Nggak bisa sabar-sabar. Untuk menyatakan ini kan harus pelan-pelan sama Kang Chan. Nanti Kang Chan nggak mengerti. Orang Al-Quran Al-Fat saja tadi nggak mengerti kok. Lalu Iya, katanya, framing. inilah firman Framing dia. kita baca balik ya. Inilah firmanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Satu. kitab para nabi dan kitab Mazmur. Dua. Ya.
Tiga, bagus. Jadi Terus. yang Kang Chan tanyakan tentang ayat 46-nya di mana tertulis Mesias Betul. harus menderita, bangkit Betul. dari antara mati pada hari Mesias. ketiga. Ah, betul. Ya, oke. Itu Jadi bagaimana gini, supaya Pak Burhan tahu, bentar, sebentar. Itu ada tertulis demikian. Itu original teksnya itu grapos. Grapos itu tertulis. Kalau nubuatan itu profesi. Nah, pertanyaannya, kita kan ingin bela Yesus. Di mana ada tertulis demikian? Mesias harus menderita dan mati. Di mana? Berarti Mesias, penderitaan Mesias ya, di mana tertulis tentang penderitaan Mesias. Bukan ya kan? penderitaan Mesias, bukan. Tertulis Mesias harus menderita. Ada Ya, tertulis itulah. demikian di mana? Iya, artinya kan penderitaan Mesias itu di mana tertulis kan? Bukan Kang? artinya ada tertulis demikian di mana? Mesias Ya, itulah. harus Yang demikian menderita. itu Secara letterlet ya kan ya, secara letterlet maksudnya kan. Kebangkitannya kan? Secara tertulis lah. Secara tertulis lah kata Yesus tentang tertulis. penderitaan dan kebangkitannya di Bukan mana tentang. tertulis seperti. Jadi Bukan apa lagi? tentang. Tertulis Mesias harus menderita. Ah, tiga kata itu Itulah. jaduk. Mesias harus menderita. Ah, di mana itu? Ya, berarti Mesias menderita. Di mana tertulis Mesias menderita ya? Ah, ya di mana? Oke. Berarti penderitaan Mesias. Bukan itu ada penderitaan di- Mesias, bukan penderitaan Mesias. Jadi, Tetapi ada saya tertulis jadi bingung nih demikian. pertanyaan Kang San nih. Bagaimana Anda bisa mengerti Al-Quran? Anda ayat itu aja Anda bingung, bahkan cuma tiga Saya nggak kata. bingung. Di mana Anda ada tadi tertulis menanyakan Di demikian? mana Mesias tertulis menderita kan? Bukan. Di mana tertulis sesuai dengan yang di Lukas 24 nomor 46, Iya. Mesias harus menderita. Di mana? Tiga kata aja dulu. Berarti- Mesias harus menderita. Menderita. Ya, Bukan berarti di mana itu di mana? Bukan berarti. yang Tunjukkan di mana. yang berarti Kang sih? San tanyakan tentang penderitaan Mesias di mana tertulis kan seperti itu. Bukan. Yang Jadi saya apa tanyakan lagi? yang saya tanyakan Ada tunjukkan di mana tertulis tertulis. demikian. Kalimatnya di mana ada tertulis itu? kan. Bukan ada Ya, makna, ada tertulis. bukan, tapi ada Tentang tertulis. penderitaan Mesias. Mesias harus Bukan. menderita kan? Di mana harus Mesias menderita? Oke. Tertulisnya di mana? Nah, ia tertulis tentang penderitaan Mesias itu tertulis di Penderitaan Yesaya Mesias 53. lagi. Tes, suaraku kedengeran nggak, Kang Chan? Kedengeran, gede. Bagus. Kenceng nggak? Gede. Uni gimana? Tadi mau bawa surat Al-Fat ayat 2. Ini baca begini aja tiga kata nggak bisa kebenaran ini. Apa Pak? Gimana ceritanya? Aku langsung ini ya, aku tinggalin Komal. Aku mau ke YouTube, Kang Chan lanjut sama kebenaran ya. Nanti kalau udah Ya, ada moderator. selesai insyaallah, nanti ya Bang Queen ada di sini. Saya kasih moderator, Ya. Pi. Kasih moderator satu lagi saya biar Oke. mengamankan. Ya, Tidak apa-apa. aku tinggalin ya dan aku benar-benar sama sekali Biasa. nggak menyimak karena aku sibuk di YouTube dulu ya. Oke, Kasih dua-duanya moderator Uni, saya mau keluar bawa Iya. barang. siap. saya udah. Ya. Jadi gimana bisa bahas Al-Fat, masalah dosa, bahas yang tiga kata aja nggak bisa, apa kebenaran ini? Coba ada tertulis demikian. Kita ingin bela Iya, Yesus yang nih demikian bareng-bareng. itu apa kita bahas pelan-pelannya. Makanya Kang San Mesias ini harus pertanyaan menderita. ini. Mesias harus Di mana menderita dan di bangkit. mana tertulis Mesias itu harus menderita, ya kan? Begitu Ya, bagus. oke, Gimana? Oke. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Enggak ada ya, saya 53 udah hafal saya itu Iya, semuanya. ini kan tentang penderitaan udah di luar Mesias. dengkul saya Ya. itu semua. Jadi ia dipandang hina dan ditolak orang, seorang yang penuh Itu kesengsaraan iya. dan yang biasa menanggung penyakit. Ya. Enggak ada di situ. Dia seperti orang Mana yang ada? menyembunyikan mukanya dari kita. Ia kebenaran. dipandang hina. Saya nggak nanya itu. Nggak nanya itu. Tanya apa? Di mana tertulis Mesias harus menderita? Gagal lah, udah gagal ini gagal. Nggak bisa nunjukin. Baca Saya Al-Fat. kan ya, ini kan saya tunjukkan. Tidak ada. Mana tulisan Mesias, Mesias. Ada nggak di situ? Jadi Mesias menderita kan? Biar saya tunjukkan. Mesias, jangan satu kata sekarang. Saya turunin ininya grade-nya. Mesias, tulisan Mesias di mana? Mesias. Oh, tulisan Tunjukkan. Mesias di Perjanjian Lama. Oke, saya ambil. Yang pasti Kang Chan ya, kami tidak minta-minta kan kebaikan Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad, minta dari kitab kalian nggak pernah kan, dan nggak bakalan mau kami meminta validasi Muhammad benar menurut ini, nggak mau kami. Udah sekarang antum bertanggung jawabkan dah. Iya.
Saya kan makanya saya bilang teman-teman tuh ke teman-teman Kristen ke saya tuh kalau gimana gitu. Saya juga punya perasaan. Saya kan mau bela Yesus. Kita mau bela Yesus nih supaya tidak disebut pendusta. Betul kan Bang On ya? Betul, kita nggak boleh karena salah Nggak satu boleh. ini juga. Ustadz, saya ingin tanya sesuatu, Ustadz. Iya ya. Itu kenapa ya di kitab itu, di blos itu selalu menghinakan para nabi-nabi? Ya. Quran kan mengatakan begini ya. Quran tuh mengatakan itu kul man anzalal kitab, katakanlah siapa yang sudah kebenaran nanti ini ya apa namanya sambil dicari ya supaya kita boleh bareng-bareng. Siapa yang telah menurunkan kitab ila Musa kepada Musa sebagai nuron cahaya wahudan petunjuk. Nah terus jadi Tuhan Allah menurunkan ketetapan kitab kepada Musa alaihissalam, dan itu sama seperti nama Yesus kepada Nabi Muhammad. Apa yang selanjutnya terjadi? Taj'alunaha qorotis, katanya begitu kata Quran. Mereka menjadikannya qorotis itu jamak dari kirtos, lembaran-lembaran. Taj'alun, kamu bukan Musa, tapi taj'alunaha qorotis, kalian menjadikannya lembaran-lembaran. Lalu apa yang dilakukan setelah dijadikan lembaran-lembaran itu? Tubdunaha, ada yang ditampilkan si ketetapan yang dari Tuhan itu. Wa tukhfuna katsiran, dan ada yang ditutup-tutup sebagian banyak bahkan kasiron. Pertanyaannya begini, kalau itu firman Tuhan, ketetapan Tuhan kan yang baik ya, kenapa harus ditutup-tutup? Artinya ada motif. Makanya dikatakan manusia itu dialah yang nanti penyesat ya, penyesat itu dia yang menutupi firman Tuhan. Kenapa menutupi firman Tuhan? Karena baik. Karena baik ditutup-tutupi. Kenapa yang ditutup baik? Karena yang menutupi dia tidak baik. Karena yang menutupi tidak baik, maka yang baik-baik itu nanti akan dihinakan. Para nabi dihinakanlah. Contoh, Tuhan harus menyesal. Tuhannya dihinakan. Kejadian pasal 6 nomor 6. Tuhan harus bergelut dengan manusia. Dan Tuhannya kalah. Begitupun para nabi. Para nabi dikatakan dia, mohon maaf, berzina di tengah jalan. Dengan menantunya, dengan mertuanya. Bahkan ada yang Telanjang, mabok, murtad. Bagaimana? Nah, kenapa begitu? Itu bagian daripada wahtufuna kasiron. Ditutupi sebagian banyak. Si penghujat, si penyesat sedang menghujat orang-orang baik, bahkan menghujat Tuhannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Kristen. Kan Kristen itu dia tidak berasal dari agama langit, sehingga unsur-unsur kelangitan, para rasul, para nabi dihujatlah orang-orang Kristen, termasuk yang difitnah jadi Tuhannya pun dihujat kan. Yesus terkutuk tadi, ini benar. Yesus terkutuk. Yesus apalagi tuh pendusta. Yesus dia pencuri keledai. Bahkan aktor intelektualnya Yesus dia oknum, seperti oknum nih oknum para penertib gitu loh, ormas gitu loh yang suka ngaut-ngaut tuh memberantakin orang-orang kan di bait Allah. Terus apalagi tuh Yesus pendusta, pembohong. Nah sekarang kita bahas yang sedang kita bela. Nah para nabi itu didustakan. Untuk apa? Kenapa begitu? Karena mereka sedang membawa yang sesat, pagan, untuk menghinakan agama langit. Begitu. Kenapa para nabi itu dikatakan jelek-jelek? Karena mereka orang baik, sedangkan kekristenan, mohon maaf ya, berdasarkan Bible ya, bolos ya izin ya, mereka konsep kepala berpikirnya bukan dari langitan, sehingga harus dijelek-jelekan tuh para nabinya gitu. Saya tambah dikit, Kang Chan, saya tambah lagi ya. Coba Kang Queen, kita lihat sama-sama. Kehadiran Nabi Muhammad, dia menghilangkan posisi kondisi jahiliyah. Kita sepakat ya. Nabi Muhammad hadir di hari kalian tidak karena dia menghilangkan ajaran Yesus, tidak. Katakanlah di negeri Mekah ada ajaran Yesus gitu kan, mereka hidup damai, bahagia gitu kan. Orang tidak ada pembunuhan di dalamnya, tidak perjudian di dalamnya. Tidak demikian ceritanya. Ya, bahkan di negeri tersebut tidak ada ajaran kekristenan, nggak ada, katakanlah demikian. Yang ada mabuk, judi, zina, pembunuh anak-anak kecil gitu kan. Terus juga mungkin penghinaan kepada perempuan. Kan seorang perempuan boleh punya suami banyak, seorang perempuan anak dikubur hidup-hidup. Ini bukan ajaran kekristenan. Artinya Nabi Muhammad hadir bukan menghinakan kekristenan dong ceritanya. Jadi nggak pantas orang Kristen benci kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hadir itu untuk mengentaskan permasalahan kejahilian tadi di negeri Arab waktu itu. Berikan di sini jelas, benar kata Kang San tadi. Jadi ada suatu komunitas yang berangkat dari iblis laknatullah kemudian untuk menghancurkan. Selain Nabi Muhammad yang dibenci oleh mereka, yang jelas-jelas Nabi Muhammad tidaklah membuat permasalahan dengan kekristenan secara langsung,
Walaupun dalam mimpi ada kalimat-kalimat tidak disalib dan tidak segala macam gitu kan. Tapi jelas mereka pun sangat membenci para nabi-nabi kita. Nah ini suatu yang harus kita pahami. Biasanya orang jualan obat menghinakan obat yang lain untuk meningkatkan obat yang dia jual kan gitu. Itu maklum kita. Tetapi sangat ironis, sangat tidak layak, tidak pantas. Sesuatu yang benar dikatakan salah demi mengangkat yang salah ini. Ajaran yang dia bawa itu bukan ajaran Rasulullah kan, bukan ajaran Allah kan. Dia bukan ajaran Isa yang dia bawa, tapi ajaran iblis. Ajaran orang-orang pagan, ajaran orang-orang Yunani yang dia bawakan ini, yang sedang-sedang mereka terlilit mata tuh begitu. Mereka bukan lagi berangkat dari ajaran para nabi, ajaran yang berangkat dari langit. Bukan, sama sekali nggak ada. Ajaran langit nggak ada, Islam manusia turun jadi